Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Setiawati, NIM 19681022. Saya dari Lokal Ekonomi Syariah 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal syariah. Yang pertama adalah pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, berdasarkan dengan efek. Kemudian berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang telah diatur dalam UU/PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yaitu 2. Konsep dasar pasar modal. Peranan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum dan hadis. Kemudian selanjutnya dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut dengan ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu berhubungan antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip dasar modal syariah di Indonesia. Kemudian di materi yang ketiga yaitu instrumen pasar modal syariah, di mana pasar modal atau capital market merupakan pasar yang kegiatan memperjualbelikan instrumen investasi jangka panjang. Instrumen investasi ini biasanya berupa saham, surat obligasi, surat utang atau obligasi, reksadana, ataupun lainnya dengan sistem syariah. Kemudian yang keempat yaitu manajemen operasional pasar modal syariah. Yang pertama itu ada pengelola pasar modal, di mana di dalamnya terdapat BPAM, LK, serta bursa efek. Yang kedua yaitu lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kemudian yang ketiga yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. LPP ini di Indonesia dilaksanakan oleh PT KSEI. Kemudian yang keempat yaitu penyelenggaraan perdagangan surat utang negara luar bursa efek. Penyelenggaraan perdagangan surat utang negara di luar bursa efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk menyelenggarakan perdagangan surat utang negara di luar bursa efek. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.